Sorak-sorai bagi Tuhan. Kebesarannya mengatasi langit, kemuliaannya mengatasi bumi. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang dahsyat. Haleluya. Besarlah Tuhan, Tuhan kita ajaib. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Dia layak dipuji. Terpujilah nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang begitu sangat baik. Engkau bukan hanya Allah yang besar, bukan hanya Allah yang dahsyat, tetapi oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami hidup, dan hidup kami dalam kelimpahan. Kami mau mengikut Tuhan, kami mau menyembah memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan biarlah Engkau Tuhan yang ditinggikan atas setiap pujian kami. Haleluya, haleluya. Semua karena anugerah-Mu, hari
penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini aja. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari dengan sungguh hati katakan lebih dalam lagi. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah ya Yesus. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Kami mau belajar untuk melepas setiap hak-hak kami, untuk mengenal kehendaknya. Mengiring Yesus,
kami naikkan sembah kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Jamah kami, jamah kami. Dalam maya setiamu Yesus, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Kami sadar kami ada semua karena anugerah-Mu. Kami datang mengucap syukur, membawa setiap korban pujian kami, membawa setiap korban syukur kami. Haleluya, haleluya. Dia pada dalam bakama dalam pandangan maya setia dalam maya setia dalam yang. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima setiap pujian kami. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian.
Semakin dalam kami mengenal Engkau Tuhan, semakin kami mengasihi-Mu. Karena Engkau sungguh begitu baik di dalam kehidupan kami. Semakin dalam kami mengenal-Mu Tuhan, semakin kami tahu akan setiap jalan-jalan kemenangan-Mu. Dan kami boleh bersuka cita, kami boleh bangga, kami boleh percaya bahwa hidup kami adalah hidup yang diberkati. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selalu
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Biar setiap mulut kami penuh dengan puji-pujian kepadamu Tuhan. Biar segenap hati kami memuji, menyembah Engkau Yesus. Biar dengan segenap kekuatan kami memuji nama-Mu, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau sungguh baik. Haleluya. Betapa Engkau mengasihi kami Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami persembahkan hidup kami, kami persembahkan segenap hidup kami untuk melayani, untuk menggenapi setiap rencana-Mu, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih, oh terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Buka setiap mata rohani kami Tuhan, untuk mengenal kebaikan-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kiki apa tata lapa kamaya kesti apa lapa kapaya sikir. Yang kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian, dan Engkau selalu menyertai kami. Firman-Mu itu Tuhan yang meneguhkan kami. Firman-Mu itu Tuhan yang membuat kami semakin mengenal Tuhan. Firman-Mu itu Tuhan yang memerdekakan kami. Dan biarlah kami boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah.
kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami menantikan Engkau Tuhan. Berfirman-Lah dan kami siap mendengar. Mari sampaikan berita firman-Mu itu dengan sederhana, untuk kami yang terbatas ini boleh mengerti akan kebenaran-Mu. Dan biarlah jiwa kami dimerdekakan, disegarkan, dan urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menerima murni firman yang daripada-Mu saja. Dan kami boleh berjalan bersama firman-Mu yang memerdekakan itu. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian kami, syukur kami, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam sesi worship night malam hari ini,
Mari kita bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan mendengar sebagian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus dalam salah satu pengajarannya menyatakan bahwa setiap orang itu harus menjadi bijaksana supaya terbebas dari kesukaran-kesukaran yang seharusnya tidak perlu terjadi. Nah, mengingat hari ke depan di mana saudara dan saya hari-hari ke depan tidak semakin baik, berita-berita memprediksikan bahwa kehidupan di masa-masa mendatang bukan semakin enak tetapi semakin sukar, maka mari kita bersama-sama biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan judul Jadilah Bijaksana. Saya mengambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan bagaimana orang di dalam keberadaan kita hari-hari ke depan bencana alam meningkat dengan begitu rupa. Beberapa waktu yang lalu dan sampai pada hari ini terus yang namanya gempa terjadi berurutan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi mari kita bersama-sama di dalam kehidupan kita supaya kita terbebas dari yang namanya kesusahan-kesusahan yang mestinya itu tidak perlu terjadi seperti firman Tuhan di sini. Hanya dengan adanya banjir yang besar atau banjir yang diakibatkan hujan, namun ternyata rumah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus itu roboh karena didirikan di atas pasir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi orang yang bijaksana mendirikan di atas batu karang sehingga rumah itu kuat. Maka mari kita bersama-sama belajar. Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana sehingga kita tidak harus mengalami kerugian-kerugian atau mengalami persoalan yang mestinya itu tidak perlu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apa orang dikatakan bijak menurut Tuhan? Ya, kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, saya memetik dari firman Tuhan yang kita baca ini. Seperti apa orang dikatakan bijak menurut Tuhan? Yang pertama yaitu ketika orang atau seseorang bisa dengan konsisten melakukan pengajaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata dengan jelas yaitu bahwa semua orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama untuk menjadi orang yang konsisten melakukan pengajaran firman Tuhan. Kebijaksanaan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata di mata Tuhan bukan ditinjau atau ditilik. Di mata Allah itu tidak ditentukan oleh intelektualitas seseorang ataupun bobot akademisi seseorang. Tetapi bijak
di mata Tuhan itu ternyata adalah orang yang dengan sungguh-sungguh, yang dengan rela hati mau melakukan firman Tuhan dari hari ke hari, melakukan firman Tuhan, mendapat firman Tuhan, dilakukan, mendapat firman Tuhan, dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi di mata Allah, kebijakan itu tidak ditentukan oleh intelektualitas. Kalau kebijaksanaan itu ditentukan karena intelektualitas, maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja tidak ada orang yang pintar, orang yang brilian masuk penjara. Orang yang pintar namun berkelakuan buruk. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Ternyata bahwa orang itu bijaksana kalau orang itu melakukan setiap kebenaran-kebenaran akan firman Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama jadilah bijak dengan menjadi orang yang taat akan perintah Tuhan. Mengapa kita mesti harus menjadi bijaksana dengan melakukan perintah Tuhan? Supaya Bapak Ibu, supaya kita semuanya selamat. Kita mengalami damai, bahkan kita selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Percaya ketika kita ini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kita pasti akan mengalami damai. Kita pasti akan mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Sehingga ketika saudara dan saya ini melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita ini diumpamakan di dalam firman Tuhan seorang yang berjalan di dalam terang firman. Nah, karena kita berjalan di dalam terang, maka kita tidak akan tersandung. Mazmur 119 ayat 105. Mengatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi setiap orang yang belajar melakukan firman di dalam kehidupannya pasti akan dituntun oleh Tuhan, akan disertai oleh Tuhan sehingga dia berjalan terus dalam kebenaran. Nah, ketika saudara dan saya berjalan di dalam kebenaran itu, maka percaya bahwa Tuhan itu pasti akan menopang. Maka mari kita bersama-sama, yang pertama, biarlah kita menjadi orang-orang yang bijaksana dengan mentaati setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak ini aku tidak ngerti, Pak ini aku tidak tahu. Tetapi mari kita bersama-sama, yang penting ketika saudara dan saya membaca firman Tuhan, apa yang bisa saudara dan saya lakukan, syukur saudara berdoa, merenungkan, minta hikmat dari Tuhan, apa yang akan saya lakukan, maka percaya bahwa Tuhan pasti menuntun. Maka mari jadilah bijaksana dengan mentaati kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, seperti apa orang yang dikatakan bijak oleh Tuhan itu? Yang kedua yaitu ketika seseorang dasar hidupnya itu adalah kebenaran. Ya, dasar hiduplah adalah firman. Tidak ada firman Tuhan yang mencelakakan bagi saudara dan saya. Ya, maka ketika saudara dan saya jalan hidup atau dasar hidupnya itu adalah kebenaran, maka kita pasti ya, Mazmur 137 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dalam terjemahan yang lain, FAYH, dikatakan demikian, semua orang akan tahu bahwa engkau tidak bersalah. Tuhan akan menyatakan kebenaranmu dengan adil, sehingga kebenaranmu itu bersinar seperti matahari pada tengah hari. Jadi, orang yang hidupnya benar itu pasti tidak akan dibiarkan oleh Tuhan sampai tergeletak.
Firman Tuhan mencatat bahwa setiap orang benar atau orang benar itu bukan berarti tidak ada masalah. Firman Tuhan mencatat bahwa orang benar banyak kesukarannya, banyak masalahnya. Tapi ketika seseorang dasar hidupnya adalah kebenaran, maka Tuhan pasti tidak akan membiarkan saudara sampai jatuh tergeletak. Contohnya cukup banyak dalam perjanjian lama, yaitu Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Abraham, ya dituntun oleh Tuhan sedemikian rupa. Bukan berarti mereka tidak ada masalah. Bukan berarti mereka tidak mengalami persoalan yang berat dalam hidupnya. Ya, bagaimana tidak yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego, mereka harus dimasukkan ke dalam dapur api. Bagaimana tidak susah Daniel yang harus dimasukkan ke dalam kandang singa, ke gua singa. Ya, bagaimana tidak susah yang namanya Yusuf, dia harus masuk ke dalam sumur, dia harus dijual menjadi budak, dia harus masuk penjara. Itu semuanya terjadi buat orang-orang yang ternyata hidupnya benar. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa kalau seseorang hidupnya itu berdasarkan kebenaran, maka Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang benar itu jatuh sampai tergeletak. Tuhan menyertai, Tuhan campur tangan, Tuhan berbuat sesuatu yang irasional. Tuhan sanggup melakukan itu karena memang Dia adalah Allah yang setuju dengan yang namanya kebenaran. Jadi ketika kita berjalan di dalam kebenaran, kita mendasari bahwa hidup kita ini adalah hidup di dalam kebenaran, maka janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, pada akhirnya secara yang dikasih oleh Tuhan, orang itu akan tahu, di situ dikatakan. Kalau saudara dan saya benar itu pada akhirnya mungkin yang pertama mereka menjelek-jelekan kita, mungkin mereka juga setuju dengan banyak orang, bahwa saudara dan saya tidak baik. Tapi akhirnya mereka akan terbuka matanya. Mereka akan mengerti bahwa saudara dan saya itu benar. Nah, mari kita bersama-sama, biarlah kehidupan kita, bagaimana kita dikatakan bijak oleh Tuhan. Sekali lagi, bukan karena saudara punya titel S1, S2, S3, ya profesor sekalipun saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi di mana saudara dan saya dikatakan menjadi orang yang bijak adalah ketika saudara dan saya ini terus belajar melakukan firman Tuhan. Yang kedua, mendasari kehidupan saudara dan saya. Di dalam hidup ini kita berusaha, kita minta kepada Tuhan supaya hidup kita ini dasarnya adalah firman Tuhan. Dasarnya adalah kebenaran. Kita melangkah di dalam kebenaran. Yesus dan pengajarannya adalah batu karang yang layak dijadikan kehidupan kita ini sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh benar, ya. Dia adalah satu pribadi yang luar biasa. Mari kita bersama-sama dasarkan hidup kita ini kepada Tuhan. Yesus dan pengajarannya adalah batu karang yang layak dijadikan fondasi kehidupan. Ya, jadi jangan fondasimu yang lain-lain. Bukan berarti saudara tidak butuh uang, bukan berarti saudara tidak butuh kekayaan, bukan berarti saudara dan saya tidak butuh apa-apa. Saudara dan saya mungkin butuh. Tapi mari kita bersama-sama jadikanlah di dalam hidup kita ini dasarmu adalah kebenaran. Yesuslah kebenaran itu. Mari kita dasari dalam kehidupan kita ini kebenaran, ya. Sebab setiap kebenaran itu dilakukan dalam kehidupan kita, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab, ya. Jadi Yesus dan pengajarannya adalah batu karang yang layak dijadikan fondasi kehidupan. Setiap bangunan iman dan kehidupan yang dibangun di atas kebenaran, pengajaran Yesus Kristus, dijamin kekokohannya.
Dan sejarah itu telah membuktikan bahwa kebenaran di dalam Yesus tidak akan pernah bisa disingkirkan. Orang boleh mereka-reka yang jahat, orang boleh mereka-rekakan atau bahkan menghancurkan, namun tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena pengajaran dasar daripada Yesus Kristus itu layak menjadi pondasi yang luar biasa. Karena Yesuslah sumber kebenaran itu. Jadikan Yesus dan pengajarannya sebagai fokus hidup. Ya, mari kita bersama-sama dasari kehidupan kita ini dengan terus tertuju kepada Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita bersama-sama seperti apa orang dikatakan bijak oleh Tuhan. Yang ketiga yaitu orang yang berfilosofi pondasi. Ya, berfilosofi pondasi. Ada banyak orang seringkali di dalam dunia ini yang penting penampilan. Ya, wah yang penting penampilannya harus bagus, penampilannya harus begini, harus begitu. Padahal dalamnya bobrok. Padahal dalamnya amburadul, saudara-saudara. Ya. Mari kita bersama-sama biarlah kita belajar dari pondasi. Pondasi selamanya berada di dalam dan seringkali pondasi itu tidak terlihat. Padahal saudara yang dikasih oleh Tuhan, kuat dan tidaknya bangunan yang megah itu adalah dari pondasi. Yang hebat itu tergantung dari pondasi. Tetapi seringkali orang ya, wah yang penting penampilannya, yang penting luarnya. Padahal saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang dikatakan bijak oleh Tuhan yaitu orang yang bisa berfilosofi pondasi. Jangan terkecoh dengan penampilan. Sebab itu bukan jaminan kekokohannya. Ya, saya ingatkan sekali lagi, jangan terkecoh dengan penampilan, sebab itu bukan jaminan kekokohan. Jaminan kekokohan adalah sebagaimana layaknya fondasi. Tidak tampak, tidak pernah tampil dengan begitu luar biasanya. Fondasi selalu berada di dalam, tersembunyi, tidak terlihat. Jadi fondasi tidak menampakkan diri menonjol. Tetapi dia tersembunyi. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa yang ketiga dikatakan bahwa seperti apa dikatakan bijak oleh Tuhan adalah orang yang berfilosofi pondasi? Karena di saat banjir, di saat badai melanda, itulah saat penentuan daripada pondasi itu. Kalau pondasi kita itu kuat, yaitu kita berpegang di dalam kebenaran, kita berjalan di dalam kebenaran, kita terus belajar akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, berjalan di dalam firman, berjalan di dalam kebenaran, maka saudara dan saya itu seperti orang yang punya pondasi yang kuat. Jadi ketika ada persoalan, ada tantangan, ada masalah, ada kesukaran besar, angin melanda, banjir melanda, kita kuat. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita memiliki tiga hal ini. Seperti apa kita kuat atau kita bijaksana menurut Tuhan Yesus, yaitu ketika Bapak Ibu melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Yang kedua, jadikan hidup saudara dan saya ini dasarnya adalah kebenaran. Ya, dasarnya adalah kebenaran. Yesuslah kebenaran. Maka mari kita bersama-sama biar hidup kita ini selalu terfokus kepada Tuhan. Selalu fokus kepada Tuhan. Hidup kita didasari dengan yang namanya kebenaran. Percayalah ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran,
kebenaran Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan saudara. Yang ketiga, bagaimana kita dikatakan bijak oleh Tuhan, yaitu ketika saudara dan saya bisa belajar dari pondasi. Kita tidak perlu tampil begitu vulgar luar biasa seolah-olah, tapi ternyata bahwa kita di dalamnya tidak ada apa-apanya. Tetapi biarlah saudara dan saya, mungkin bisa jadi saudara dan saya adalah orang yang santai, orang yang mungkin ya kelihatannya tidak ada apa-apa, namun ternyata hidup saudara dan saya ini luar biasa karena kita punya pondasi yang bagus. Maka di tengah-tengah kehidupan kita yang makin sukar, yang tidak menentu ini, mari kita bersama-sama biar kita menjadi bijaksana. Akhir kata, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah dewasa dalam iman, karena kedewasaan adalah ciri dari seorang calon mempelai. Di saat aku takut, ku percaya padamu, segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu, segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan yang baru. Di saat aku takut, ku percaya padamu, segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu, segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Setelah kami memuji dan memuliakan nama-Mu, kami mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, bawa kami terus menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Biarlah kehidupan kami terus terfokus kepada Tuhan. Dasari kehidupan kami ini di dalam kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan terus ada di dalam kemurahan-Mu, di dalam kasih-Mu. Bahkan mungkin kami Tuhan tidak nampak di luar begitu rupa, namun ternyata biarlah kehidupan kami ini terus makin dalam dengan Tuhan, makin dalam dengan Tuhan. Biarlah kami ini terus menjadi orang-orang yang sukacita di dalam melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, jadikan setiap anak-anak-Mu, jadikan setiap orang-orang yang percaya kepadamu, mereka ada di dalam kebijaksanaan ini. Dan biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Sebentar kami mengakhiri dalam sesi worship nah ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan, Engkau memberikan perlindungan, Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan Tuhan kepada mereka apa yang mereka rindukan, yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga hidup mereka terus mengucap syukur, memuliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Abah juga berdoa Tuhan memberkati setiap usaha daripada anak-anak-Mu, setiap pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau campur tangan sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Abah juga berdoa biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan kepada setiap anak-anak-Mu ini pertumbuhan rohani yang baik, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bijak seperti apa yang ada di dalam firman-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami ini makin hari makin bertumbuh, makin hari makin bertumbuh dalam iman. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati kota kami, Engkau memberkati desa di mana kami tinggal. Kami rindu Tuhan Engkau terus menyatakan pertolongan demi pertolongan-Mu kepada para pemimpin kami, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan selalu ada buat kami. Terpujilah nama-Mu. Kami mengakhiri sesi worship night ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya kami boleh Tuhan diberkati, dan kami Tuhan mengalami kedamaian-kedamaian yang Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu itu kepada kami setiap saat. Biarlah itu menjadi sumber kebahagiaan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.